Nah, karena nggak mau dibunuh, si pedo ini akhirnya membocorkan rumah sakit jiwa tempat istrinya disembunyikan. Sialnya, Udin yang dari tadi ngehack melacak kalau ada oknum polisi yang mendekat. Untungnya, mereka berhasil menemukan kartu VIP yang mereka cari-cari. Dengan begitu, mereka pun bergegas meninggalkan si pedo yang masih terikat. Tapi bukannya menolong, Jungyeon yang kesal malah memutus tali tersebut, membuat si pedo akhirnya tewas. Setelahnya, ia dan anggotanya pun segera mengejar, di mana Jungyeon berhasil menyudutkan Ayon. Beruntung ada polisi beneran yang lewat, sehingga Ayon sengaja melompat ke sana, biar Jungyeon gak bisa menembak. Nah, mendengar laporan itu, si Sehe malah tertawa. Ya, ternyata Ayon yang ini adalah anak yang dibuang si Sehe. Artinya, Ayon bukanlah manusia sempurna yang selama ini diinginkan mak lampir satu ini. Singkatnya, mereka akhirnya menemukan tempat persembunyian baru. Tapi saat yang lain tertidur, si Bejo malah merenung sepanjang malam, sehingga Ayon pun mencoba menemaninya. Ya, fakta kalau ibu angkat Wati adalah ibu yang baik membuat Udin berharap kalau ia juga ingin punya ibu seperti itu. Berbeda dengan Ayon yang sama sekali nggak pernah berharap karena ibunya itu adalah orang gila yang ingin menjadi manusia paling hebat di seluruh alam semesta. Besoknya, Sehe menemui Pendeta Seon dengan sangat senangnya karena tujuannya membujuk si Markona untuk punya anak akhirnya berhasil, dan sebagai bentuk terima kasihnya, ia memberikan setas uang, membuat oknum pendeta ini senyum sumringah, berjanji akan mempertemukan Sehe dengan ketua DPR Kang Man yang terus menghindar itu. Tapi apa sebenarnya tujuan Sehe mencengkram orang-orang itu? Nanti akan kalian tahu sendiri. Yang pasti faktanya sangat mencengangkan. Gak berapa lama Markona nelpon menjelaskan kalau usianya yang terlalu tua tentu akan kesulitan melahirkan anak sendiri. Jadi ia butuh ibu pengganti yang sempurna. Di saat yang sama, Ayon yang masih gelisah dengan hilangnya Siwo malah datang ke rumah Minjo. Tapi itu membuatnya bingung. Mengapa Minjo sudah punya bayi secepat itu? Minjo sih agak kesal Siwo disinggung. Tapi karena tahu Ayon adalah anaknya si Sehe, ia pun pura-pura nangis. Padahal mah Ayon yang punya IQ tinggi ini jelas tahu kalau itu hanya sandiwara. Sementara polisi yang menyelidiki kasus Tae-sik akhirnya sampai di tempat persembunyian yang lama, di mana Choi bingung ketika menemukan foto mereka karena merasa familiar. Beralih ke mereka yang terkejut setelah mendengar berita kalau pedofil itu tewas, yang artinya mereka akan dituduh sebagai pembunuh. Namun tiba-tiba Ibu Wati menelpon ponsel si pedofil yang mereka ambil, sehingga Wati yang merindukan ibunya segera mengangkatnya, senang karena ibunya masih hidup. Anehnya, ibunya malah pura-pura gila sambil melarang Wati datang ke tempatnya, karena faktanya Jungyeon lah yang menyuruhnya menelpon biar Wati dan lainnya datang ke rumah sakit itu. Mereka sih tahu itu jebakan, tapi demi Wati yang merindukan sang ibu, mereka pun setuju ke sana. Toh mereka juga harus mencari tahu bagaimana menggunakan kartu anggota VIP itu. Singkatnya, saya setuju permintaan Markona tentang ibu pengganti yang sempurna. Yang penting mah Markona harus percaya kepadanya. Ya, ibu pengganti yang dimaksud mak lampir ini adalah putrinya sendiri, di mana malamnya Ayon yang gak ngerti maksudnya malah siap membantu apapun yang diinginkan sang ibu. Di saat yang sama mereka berhasil sampai di rumah sakit itu, tapi baru berjalan sebentar Ayon dan Bejo malah kepergok. Ya, ternyata itu rumah sakit terbengkalai milik si Sehe, yang bahkan perawatnya pun jago berkelahi. Dan pastinya anggota Jungyeon yang bersiap sejak tadi langsung menyerang. Untung mereka berhasil lolos dan kabur ke area sebelah. Sementara Udin Wati berhasil menemukan ruangan sang ibu. Nah, setelah memastikan semuanya aman, Wati pun segera memeluk sang ibu yang memang menyayanginya seperti anak kandung sendiri. Wati sih bertanya bagaimana sang ibu mengadopsinya, namun ibunya hanya bisa minta maaf, meminta Wati nggak mencari tahu karena orang itu sangatlah berbahaya. Yang penting sekarang Wati harus segera pergi dari sana. Tapi Wati yang gak mungkin membiarkan ibunya di sana segera membawanya. Tapi masalahnya perawat yang berjaga di luar tentu gak membiarkannya, mana anak buah Jungyeon sudah berdatangan. Jadinya sang ibu yang terjatuh segera menghalangi penjahat itu sambil menyuruh Wati bergegas pergi.
Di saat yang sama, Ayon lagi-lagi harus bertemu si Jungyeon. Yang pasti kali ini Jungyeon gak melepaskannya. Untung Bejo ada di sana membantu. Dengan begitu mereka berhasil kabur meskipun tanpa hasil. Nah, Jungyeon pun kembali ke rumah mengobati lukanya, di mana Sehe yang tahu itu nampak khawatir karena di antara semuanya Jungyeon lah manusia yang paling ia sayang. Jadi dulu Jungyeon adalah atlet tinju yang selalu dikucilkan atlet lain. Penyebabnya karena ayahnya masuk penjara setelah membunuh ibu Jungyeon. Makanya ia yang berlatih pasti selalu menghabisi lawannya. Namun suatu hari Sehe yang mendengar kabar itu langsung menemuinya, bukan untuk membulinya, tapi memberinya kepercayaan layaknya seorang ibu kepada anaknya. Makanya Jungyeon menjadi orang yang paling setia dan akan melakukan apapun perintah mak lampir. Nah, sesampainya di tempat persembunyian, Udin meminta mereka tenang. Karena tadi tuh ia meminta Bejo untuk memasang alat pelacak di mobil penjahat itu. Alhasil mereka pun berhasil menemukan di mana para penjahat selalu nongkrong cantik. Di saat yang sama, Choi bingung akibat forensik menolak barang buktinya dengan alasan kalau kasus itu akan ditutup. Ya, memang banyak oknum yang gampang disuap di sana, sehingga Choi pun mencoba memeriksanya sendiri, termasuk foto itu. Gak berapa lama, ia pun teringat kalau salah satu dari mereka adalah anak dari ketua DPR Kang Man. Ya, 3 tahun lalu, Korsel digemparkan dengan meninggalnya anak sang ketua DPR, yang kabarnya tuh karena dibully siswa lain. Padahal siswa yang ditangkap sudah dibayar. Untungnya sih Bejo diselamatkan dan sekarang lagi mengawasi tempat para penjahat itu. Malamnya ada banyak tamu yang datang, di mana Ayon yang melihatnya dari jauh akhirnya ngerti kalau kartu itu adalah tiket masuk ke tempat tersebut. Alhasil ia dan Bejo pun nyamar sebagai suami istri, sementara yang lain berjaga di luar sambil mengawasi kamera yang dipasang di tubuh si Bejo. Nah, sebelum sampai di tempat acara, mereka dipersilakan memakai topeng biar nggak saling mengenal satu sama lain. Karena faktanya gedung itu adalah tempat di mana bayi diperjualbelikan dengan cara dilelang. Ya, nggak main-main, bayi yang dilelang dianggap seperti barang langka dengan DNA di atas rata-rata. Karena orang tua bayi itu adalah orang jenius yang kuliah di luar negeri. Hanya saja orang tua sang bayi nggak tahu dirinya punya anak karena bayi itu dibuat bukan dengan cara normal, tapi dengan proses bayi tabung, di mana sperma pria diambil, disuntikan ke sel telur wanita. Menariknya lagi, anak yang diadopsi dapat dibuang jika nggak sesuai harapan, dan tentunya akan ada pengembalian dana tergantung dari alasan mengapa anak itu dibuang. Tentu saja fakta tersebut membuat mereka terperangah, ngerti kalau mereka juga seperti itu, yang gak mungkin tahu siapa orang tua kandungnya. Mirisnya lagi, dalang dari semua itu malah senyum-senyum gak jelas di sana, dan Ayon yang melihatnya tentu sangat marah. Ia sih ingin mengejarnya, tapi Bejo menghentikan karena belum tahu kalau Sehe adalah ibu dari Ayon. Ya, dulu Ayon adalah siswa cerdas yang suka tersenyum, tapi karena selalu peringkat 2 di sekolah, mak lampir ini mulai membencinya. Pertanyaannya, apakah Ayon dan temannya berhasil menghentikan kejahatan itu?